Ya, lawatan Donald Trump ke Inggris menggema dengan simbol kediplomatan dan deal ekonomi berskala triliunan. Iring-iringan kereta kencana dan atraksi udara hanya pembuka bagi pengumuman kerjasama dagang, teknologi, dan nuklir antar dua negara sekutu. Inggris tak hanya menegaskan statusnya sebagai mitra khusus AS, tapi juga meraih momentum politik di tengah tekanan domestik. Mari kita membahasnya dalam Jadi Besti. Trump rilis mega deal buat Inggris, teknologi triliunan dan tarif rendah. Oke, kita ke slide yang pertama, di mana lawatan Presiden Donald Trump ke Inggris ini mendapat sambutan yang begitu megah dan juga simbolik. Inggris menunjukkan kekuatan soft power mereka melalui upacara kerajaan dari mulai iring-iringan kereta kuda kerajaan di Windsor Castle hingga atraksi pesawat tempur Amerika dan Inggris di langit London. Presiden Trump dan Ibu Negara dijadwalkan akan meletakkan karangan bunga di makam Ratu Elizabeth II dan hadir dalam jamuan kenegaraan bersama Raja Charles dan juga Ratu Camilla. Namun di balik semua kemewahan itu ternyata ada agenda yang gak kalah besar loh ya, yaitu deal teknologi dan dagang antar kedua negara. Jadi pada kunjungan ini Inggris menegaskan status mereka sebagai mitra dagang spesial Amerika di era Trump. Kenapa spesial? Nah, jadi perlu diingat ya bahwa Inggris ini menjadi negara pertama yang menandatangani deal dagang di masa pemerintahan Trump dan diberi tarif 10% untuk ekspornya ke pasar AS. Dan kali ini deal yang ditawarkan itu lebih besar lagi. Ada investasi teknologi triliunan rupiah yang sudah diumumkan, yaitu BlackRock. Ini mengucurkan dana sebesar 500 juta pound sterling untuk pusat data di Inggris atau data center. Sementara Alphabet ini siap untuk menggelontorkan 5 miliar pound sterling untuk AI di tanah Britania. Tak hanya itu, kedua negara juga mengumumkan kemitraan energi nuklir baru termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Hartlepool. Dan yang masih akan dibahas yaitu kesepakatan soal tarif baja dan aluminium. Dan Inggris saat ini masih dikenakan bea masuk 25% ke pasar AS setelah berhasil menghindari tarif 50% di era sebelumnya. PM Starmer ini berharap bisa nego kuota ekspor dan pengurangan tarif lebih lanjut. Jadi agendanya akan berlanjut di Chequers, kediaman resmi Perdana Menteri di mana Presiden Trump dan PM Inggris akan melakukan serangkaian pertemuan dagang dan konferensi pers bersama. Selanjutnya kita lihat. Ada pernyataan resmi dari pejabat White House yang berbunyi, "This visit gives the president the opportunity to strengthen ties with a particularly close partner and ally." Ini menegaskan posisi istimewa Inggris sebagai sekutu strategis dan mitra dagang utama Amerika Serikat. Jadi hubungan dekat ini bukan baru terbentuk ya. Bahkan Trump ini akan menjadi presiden AS pertama yang mendapat undangan jamuan kenegaraan oleh Kerajaan Inggris. Kunjungan yang pertama itu terjadi pada tahun 2019 ketika Trump ini menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada periode pertamanya. Bahkan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer ini menyebut momen ini sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi. Jadi untuk kunjungan kali ini lebih dari sekedar seremoni. Pejabat AS menyebut kunjungan ini akan mengangkat kerjasama strategis mulai dari sains, teknologi, nuklir sipil hingga pertahanan. Dan nilai total deal yang akan diumumkan ini lebih dari 10 miliar dolar. Dalam momen penuh simbol ini, Trump ingin menegaskan satu hal. Inggris adalah sahabat lama yang tidak akan ditinggalkan dan bagi pemerintah Inggris, Trump tetap dipandang sebagai mitra geopolitik dan ekonomi yang layak untuk dirangkul. Oke, selanjutnya. Jadi bagi PM Keir Starmer ini, kunjungan Trump ke Inggris bukan hanya menggunungkan deal dagang, tapi juga momen politik yang sangat ia perlukan di tengah tekanan dalam negeri. Jadi kalau kita lihat, tingkat kepercayaan publik terhadap Partai Buruh dan Starmer ini terus merosot. Bahkan dari survei dari YouGov, per 8 September menunjukkan 69% ini
tidak puas terhadap pemerintah dan hanya sebesar 12% yang menyatakan puas. Sisanya sekitar 19% ini abstain atau ragu-ragu dan juga tidak menjawab. Bahkan seorang pakar strategi pasar dan mantan bankir investasi bernama Bill Blaine mengatakan, Labour is failing because Starmer is a lawyer, not a leader, and the party lacks internal discipline. There is little point in a massive majority unless the party has the will to exercise its majority by delivering to policies effectively. Atau kalau ditranslate, Labour ini gagal karena Starmer seorang pengacara bukan pemimpin. Partai ini tak punya disiplin internal. Tidak ada gunanya memiliki mayoritas besar jika partai ini tidak memiliki kemauan untuk menggunakan kekuasaannya untuk menerapkan kebijakan tegas secara efektif. Inilah mengapa kunjungan Donald Trump yang dibalut seremoni megah dan deal bernilai triliunan jadi momen penting untuk digunakan oleh Starmer. Meski secara ideologi mereka berbeda, faktanya Trump ini terlihat cukup hangat ya terhadap PM Inggris ini. Bahkan Trump itu belak-belakan berkata, saya suka mereka dan itu perlindungan terbaik untuk mereka. Begitu kata Trump saat ditanya mengapa Inggris dapat perlakuan tarif khusus dibandingkan dengan negara lain. Dan hal ini juga menguatkan kesan bahwa hubungan personal antara kedua pemimpin dapat menjadi katalis bagi stabilitas politik dan ekonomi di tengah goncangan dan jadi peluang untuk mengirim pesan optimis di tengah kegaduhan domestik Inggris. Karena Inggris sedang mencari momen untuk menunjukkan bahwa mereka ini masih dipercaya investor dan juga sekutu asing. Dengan pemilu lokal di depan mata dan popularitas yang kian merosot, setiap foto, setiap pernyataan positif dari Trump ini bisa menjadi suntikan gizi bagi Starmer. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Jadi ketika Presiden Trump ini kembali menabuhkan gendang perang dagang jilid 2, dunia dagang global kembali berguncang tentunya. Trump memang mengancam Uni Eropa, tapi untuk Inggris, justru diberi pernyataan khusus oleh Trump bahwa kesepakatan bisa diselamatkan. Bahkan Trump menyebut sangat akrab gitu ya dengan PM Inggris Keir Starmer. Kenapa sih sebenarnya Inggris itu terlihat dilunakan? Nah, salah satunya itu karena neraca dagangnya. Jadi neraca perdagangannya itu relatif seimbang antara AS dan juga Inggris. Nggak ada defisit ataupun surplus yang signifikan. Jadi di mata Trump, Inggris itu bukan musuh dagang seperti China atau Uni Eropa. Dan menurut Irina Urdunardela, profesor bisnis dan strategi internasional di Warwick Business School, ekonomi Inggris itu banyak didukung oleh sektor jasa, bukan dari manufaktur ataupun industri berat yang biasanya kena impact tarif besar-besaran. Inilah kenapa tarif dinilai tak banyak mempengaruhi ya atau pengaruhnya buat Inggris. Dan data menunjukkan bahwa nilai ekspor jasa keuangan dan asuransi di Inggris ke AS itu mencapai senilai 109,6 miliar pound sterling atau kalau dirupiahin gitu ya, senilai 2.137 triliun rupiah. Jadi ini lebih dari 4 kali lipat total ekspor barangnya yang ada di angka 25,6 miliar pound sterling atau sekitar 499,2 triliun rupiah. Selain itu, pengamat Neri Karasilaman dari Said Business School, University of Oxford, ini melihat posisi Inggris sangat unik saat ini. Kalau berhasil bebas tarif, Inggris ini bisa jadi gerbang investasi dan pusat produksi baru buat negara-negara yang ingin menghindari batasan dagang dari AS. Industri-industri Britania seperti otomotif, dirgantara, dan fashion mewah dinilai akan kebanjiran order baru. Bahkan mata uang pound ini sempat menguat begitu ya terhadap euro dan juga dolar Kanada setelah kebijakan tarif Trump diumumkan. Dan ketika suku bunga Inggris ini cenderung menurun lebih cepat dari AS, Inggris dinilai semakin atraktif buat investor global. Analis menyebut Inggris punya peluang jadi safe haven atau tempat berlindung di tengah goncangan ekonomi dunia. Oke, di tengah volatilitas global dan kembali menghangatnya isu perang dagang, Inggris tampaknya diposisikan sebagai bestie ekonomi
oleh Amerika Serikat. Investasi triliunan, tarif lebih ringan, dan juga hubungan personal antar pemimpin jadi modal untuk menarik kepercayaan investor. Dan bagi Trump, inilah cara mengukuhkan kembali diplomasi dagang versi Amerika.